Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok berapa? Kelompok berapa ya? Kelompok kita pokoknya ya. Ya. Pokoknya kita ya. Ya, sebutin aja namanya siapa. Ayo Kenji, Kenji. siapa ini namanya anak Namanya kecil? Kenji. Nama saya Ayo, Kenzi anak Azhara kecil. Maling. Mas. Maling. Kenji ada maling, guys. Maling. Catat, guys. Berisik kau, Reza. Sampingnya. Kami Nama siap. gua Denendra Putra Prananda Setiawan. Bisa dipanggil Denendra. Rodi. Ayo. Nama gua Reza Salahuddin. Bisa dipanggil Setru. Lanjut. Nama saya Faiz Ali Panuraman, bilang aja Faiz. Oh, Ali. Nama saya Muhammad Jahir Pati. Nama Cung. Panggilnya Jahir. Nama saya Aska dan Suara. Cukup dan Suara aja. Oke. Dimulai dari Aska ya. Waduh. Pertama nih ya, sejarah singkat Daulah Turki Utsmani. Satu, apa itu asal muasal Khalifah Khalifah Utsmani. Utsmaniyah. Siapa ya? Kenji, siapa itu? Kenji. Aku. Apa itu? Khilafah Utsmaniyah dibangun oleh bangsa Turki yang berasal dari Asia Tengah, wilayah Turkmenistan, guys. Real kah? Oh iyalah, Bang. Asia Tengah di mana? Betul. Nggak tahu, sendok aja. Aduh. Yaitu daerah yang meliputi negara-negara kecil bekas Turkmen. jajahan Uni Soviet seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan dan lain-lain. India nggak ada India? Tambah. Wilayahnya berbatasan dengan wilayah Cina dan Afghanistan. Cina. Cina. Lanjut. Bangsa Turki berasal dari ras Mongolia yang merupakan ras Cina, Jepang, Tatar, Melayu yang menguasai hampir seluruh Asia. Bangsa ini terkenal dengan kekuatan perang karena terdiri dari dataran tinggi, gurun, dan lembah yang keras, cuy. Oh, real kah? Sebelum kedatangan Islam, mereka menganut agama Pagan. Pagan. Oh, penyembah Bisa baca nggak? Itu pagan, boy. Ayo, selanjutnya siapa? Faiz. Baca judulnya. Anak B. Saya Islam di bangsa Turki. Lanjut. Ayo jelaskan Denendrang. Cahaya Islam di bangsa Turki adalah cahaya Islam di bangsa Turki mulai bersinar ketika para pemimpin kaum muslimin dari Daulah Bani Umayyah menaklukkan daerah-daerah mereka dan membawa mereka untuk masuk ke Islam. Seperti Kuitibah bin Muslim dan Hajj bin Yusuf, bangsa Turki memberikan andil yang besar untuk Islam dan kaum muslimin. Setelah itu, bangsa Turki memasuki wilayah Asia Kecil. Asia kecil, ayo. Asia Kecil. Ayo, lanjut. Pada masa Khalifah Yang sabar, bos. Abbasiyah, bangsa Turki sempat menjadi tulang punggung negara. Banyak menduduki daerah perbatasan kaum muslimin dengan Bizantium Roma. Daerah Kirgistan dan Baldi-Khorasan salah satu wilayah yang dikuasai Turki. Mereka menempati wilayah pegunungan yang merupakan batas wilayah muslimin dan Bizantium Roma. Pada masa kelemahan Khalifah Abbasiyah, Bani Saljuk menguasai roda pemerintahan di antara pemimpin Bani Saljuk yang terkenal. Al-Arsalan yang berhasil mengusir tentara Bizantium Roma di Perang Mulazikar tahun 463 Hijriah. Ayo lanjut. Awal mula berdirinya Khilafah Utsmaniyah. Setelah penjajahan Mongol, kaum muslimin tercerai berai. Ada yang bergabung dengan Mongol, ada yang melakukan perlawanan, ada juga yang hijrah ke barat. Di antara mereka yang hijrah adalah kabilah Koti dan Turki yang dipimpin oleh Suleiman Shah. Mereka hijrah ke barat sampai gerakan bangsa Mongol meredah. Setelah penjajah meredah, mereka berniat kembali ke tanah air, tetapi sebelum berhasil menyeberangi Sulaiman Khan yang meninggal dunia, keturunannya pun berpisah. Ada yang melanjutkan tanah air di Aceh Tenggara dan ada juga yang ke arah utara. Etrogul adalah anak Sulaiman Khan yang membawa sebagian kabilah Gobi ke utara.
sana di bawah kepemimpinan Rasul mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk yang menguasai Kirman dan berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah Balinga dan memilih kota Syukur sebagai ibu kota. Oke, lanjut. Aku nih baca dulu. Berdirinya Khalifah Utsmaniyah tahun 1300 M apa tuh? Masehi. Masehi. Ayo lanjut Angie. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Tinggalnya di mana? Nggak tahu tanggalnya. Yuk. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Putranya siapa? Utsman. Putra Ertugrul inilah Elto. yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 Masehi dan 1326 Masehi sebagaimana ayahnya. Ia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broesa Broesa. di mana? Ya, tanya aja orangnya. Orangnya siapa? Siapa orangnya? Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin Seljuk. terbunuh. Terbunuh. Terbunuh gara-gara apa? Dibunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil, cuy. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya Apa yang adalah berdiri? Utsman yang Apanya yang berdiri? Ayo yang lanjut. sering disebut dengan Utsman I. Satu. Setelah Utsman I diumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman. Masa apa? Utsman I, raja kayaknya. Raja besar keluarga Utsman. Tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, setapak demi setapak. Setepak. Oh iya, Apa sih setapak? setapak. Oh iya, Setapak setapak. dan demi setapak Fuck you. wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Oke, lanjut Pak Is. Apa tuh judulnya? Bacakan. F. Periodisasi Khilafah Utsmani. Oke. Kenceng dong suaranya. Masa Khalifah Utsmaniyah terbagi menjadi dua periode. Satu, periode keemasan dan kekuatan. Dua, periode kemunduran dan kelemahan. Periode keemasan dan kekuatan ini langsung dari awal berdirinya Daulah Utsmaniyah sampai Sultan Sulaiman Kanui. Apa itu? Terus apa ya? Oh iya, Utsman 1 1281 sampai 1326. Orkhan 1 1329 sampai 1359. Murad 1 1359 sampai 1389. Sultan sejak 1383 dan Bayazid 1 1339 sampai 1402. Lanjut Denendra, baca judulnya guys. G. Garis besar penetapan Khalifah Utsmaniyah di era keemasan. Ayo Jahir. Jahir, apa itu garis besar penetapan Khalifah Utsmaniyah di era keemasan? Apa itu? Pendirian Daulah Utsmaniyah. 2. Perluasan wilayah ke benua Eropa. Lanjut kencengkan. 3. Pengaturan militer dengan baik. 4. Menang melawan Kecilin suaranya. pasukan Kristen Eropa. Kristen David. Bukan. Siapa Dapi? Nggak kenal aku, cuy.
Ajan dulu ajan. Lanjut aja lanjut. 4 menang melawan pasukan Kristen Eropa. 5 penaklukan kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Beda patah. Si Allah. 6 perluasan wilayah di wilayah timur seperti Persia dan Mesir. Baca. Oh, baca aja baca Ngaco. Ngaco, ayo Reja, ayo baca. Jangan contohnya Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah di puncak kegemilangan. Gemilang, Panji Gemilang. Luas wilayah Daulah Utsmaniyah pada masa terakhir keemasan di era Sulaiman Al-Qaumi mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan What is Yaman. Frankel? Di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Romania di Eropa. Pada abad 16 angkat tahun Utsmani mencapai puncak kejayaannya, kota Nusrat ini yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas baik di Asia, Afrika maupun Eropa. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan pemilihan ini adalah tabiat bangsa itu sendiri yang bersifat militer, berdisiplin dan bertumpu pada peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyang di Asia Tenggara. Untuk mengatur urusan pemerintah negara di masa Sultan Sulaiman I disusun sebuah kitab undang-undang Konun. Kitab tersebut diberi nama Muhtaka Ahbur yang menjadi pegangan hukum bagi kerja Tutul Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-13. Karena jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini diujung namanya di tembaga gelar Al-Qanuni. Pada masa Sulaiman ini di kota besar, di kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, dan villa lain disebut bahwa buah dan bahan dari bangunan itu di bawah koordinasi dan seorang arsitek asal Anatolia. Bangsa Turki juga banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadiyah. Yang indah. Salah satunya masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafi adalah masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan produk gambar gambar Kristiani yang ada sebelumnya. Oke. Oh, selanjutnya siapa? Selanjutnya siapa ya? Baik. Periode kemunduran dan pelemahan. Utsmani mulai memasuki fase kemunduran. Sebagai sebuah kerjaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Kemunduran ini ditandai dengan 1. Timbulnya kekacauan dalam negeri. 2. Kekalahan pasukan Utsmania melawan pasukan Australia. 3. Wilayah Persia terlepas dari wilayah Daulah Utsmania. 4. Kekalahan pasukan Utsmania melawan Venesia. 5. Pada masa-masa selanjutnya wilayah Turki Utsmani yang luas itu sedikit demi sedikit terlepas dari kekuasaannya. 6. Pada tahun 1900 Ada monyet ya, 1909 Masehi terjadi perjanjian Karlowitz yang memaksa Sultan untuk menyerahkan seluruh Hungria sebagai pusat Slovenia Kolosia pada Hampol. 7. Pada tahun 1770-an Masehi, tentara Ya bener aja. menggunakan armada kerajaan Utsmani di pantai Asia Kecil. Udah. Iya. Udah, oke. Pantai Udah. kecil. Oke. Bukan hanya negeri-negeri di Eropa yang memang sedang mengalami kemajuan yang Ini sama memberontak. bocah-bocah tetapi kekuasaan kerajaan Utsmani, tapi juga beberapa daerah di Timur Tengah. Terus di Mesir ada beberapa di Mesir, di Lebanon, dan di Syria dan di Turki. Oke. Ayo cover guys. Sudah guys, sudah selesai guys kita. Cukup sudah. Waalaikumsalam.